Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haji Astami. Jadi di sini saya ingin memberikan tutorial singkat untuk praktikum ke-12 sampai praktikum ke-14, yaitu mengenai psikologi kelompok. Oke, seperti yang disampaikan pada video instruksi bahwa 2 minggu ke depan teman-teman akan membuat atau mewawancarai suatu komunitas secara virtual ataupun daring dan akan dipresentasikan pada minggu ke-14. Oke, pada tutorial ini akan saya bagi menjadi 3 part. Part yang pertama yaitu pemilihan komunitas, lalu part yang kedua yaitu membuat kuesioner dalam bentuk Google Form yang akan diberikan kepada anggota komunitas, dan yang ketiga yaitu contoh cuplikan video wawancara. Baik, langsung saja kita mulai ke part yang pertama yaitu pemilihan komunitas. Jadi pada part pertama ini teman-teman diperbolehkan untuk mewawancarai komunitas yang salah satu anggotanya adalah kalian sendiri, dan harus berbeda-beda dalam satu kelas komunitas yang diwawancarainya. Jadi nanti teman-teman bisa di list melalui WhatsApp group. Nah, selain mencari komunitas secara manual dari mulut ke mulut, teman-teman juga dapat mencari komunitas untuk diwawancarai melalui sosial media, yaitu salah satunya contohnya Facebook. Oke, pertama-tama teman-teman silakan buka Facebook, kemudian ke bagian grup dan klik search. Oke, di sini saya contohkan, saya ketik komunitas fotografi. Nah, udah berbagai muncul nih grup komunitas fotografi. Karena ini bersifat private, jadi pastikan teman-teman bergabung terlebih dahulu. Kemudian nanti teman-teman bisa melakukan lobby ataupun berdekatan dengan adminnya untuk melakukan wawancara. Wawancara juga boleh dilakukan melalui Zoom atau Google Meet ataupun telepon. Tapi jangan lupa ya untuk di-record, karena nanti cuplikannya akan ditayangkan di pertemuan ke minggu 14. Pada saat melakukan wawancara, teman-teman bisa menanyakan seperti profil komunitas, karakteristik dari komunitas, fungsi, ataupun gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan materi perkuliahan yang sudah diutarakan. Kemudian kita masuk ke part 2 yaitu pembuatan Google Form. Pembuatan Google Form ini ditujukan untuk para anggotanya. Jadi pada Google Form tersebut ada pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa harus ikut atau join ke komunitas tersebut, dan teman-teman juga jangan lupakan untuk menanyakan biodata dasarnya aja. Nah, jadi dan dibatasi juga untuk pertanyaannya yaitu 10 sampai 15 pertanyaan. Dan pada kuesioner ini tidak harus semuanya untuk merespon kuesioner yang diberikan dari teman-teman, tapi untuk perwakilannya saja sudah cukup. Contohnya seperti 10 orang pun sudah cukup. Oke, baik, kita masuk ke tutorialnya. Oke, yang pertama teman-teman silakan search Google Form. Kemudian teman-teman pilih buat formulir. Pada proses pembuatan Google Form ini, silakan teman-teman sertakan judul terlebih dahulu. Misalkan kuesioner untuk komunitas Grab Solid Bogor. Kemudian di bagian deskripsi, silakan teman-teman jelaskan tujuan pembuatan kuesioner yang teman-teman buat, untuk apa tujuannya. Dan untuk pertanyaannya usahakan menggunakan pilihan ganda, skala linier, atau kotak centang dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar mempermudah teman-teman untuk menganalisis grafik dan diagramnya di akhir nanti. Teman-teman juga boleh menanyakan yang bersifat subjektif atau pertanyaan terbuka, yaitu dengan pertanyaan uraian, namun usahakan jangan terlalu banyak menggunakan pilihan pertanyaan seperti ini, karena kebanyakan narasumber akan cenderung kurang menyukai jenis pertanyaan seperti ini. Ketika pertanyaan yang teman-teman buat dirasa sudah cukup, kemudian klik kirim dan pilih kirim yang melalui tautan. Di situ teman-teman sudah bisa membagikan Google Form yang teman-teman buat. Part yang terakhir ini saya akan memberikan contoh cuplikan video wawancara komunitas yang dilakukan oleh angkatan 54. Pada video tersebut ada 3 pertanyaan utama, yaitu
mengapa masuk ke dalam komunitas Grab Solid tersebut. Lalu yang kedua, seberapa pentingkah komunitas Grab Solid itu. Dan yang ketiga, alasan kenapa berdirinya komunitas tersebut. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh kelompok tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya kepemimpinannya yaitu demokratik, yang dimana pemimpin tersebut ingin semua anggotanya untuk sama-sama bertanggung jawab. Dan pada bagian laporan teman-teman nanti bisa menghubungkan dari psikologi kelompok dengan apa yang terdapat dari komunitas tersebut, maupun itu secara aktivitas maupun kegiatan yang dilakukan komunitas tersebut, apakah masih berhubungan dengan psikologi kelompok. Lalu teman-teman juga bisa menarik dari konflik yang dibuat dari komunitas tersebut, misalkan seperti adanya konflik pemecahan masalah, lalu adanya konflik persuasi dan fungsi dari komunitas tersebut, seperti itu. Dan jangan lupa di akhir teman-teman dapat menarik kesimpulan dari wawancara tersebut dan dapat menganalisa juga dari hasil kuesioner yang telah diberikan. Baik, itu dia tutorial singkat yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan oleh tim asisten dosen maupun tim dosen di WhatsApp group. Jadi semangat semua mengerjakannya ya. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.